Bagaimana jika memaafkan orang lain itu terlalu dibesar-besarkan sebuah strategi agar kita bisa cepat keluar dari drama, trauma, dan stres? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang master practice in Neuro Linguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta CF Law of Attraction. Seperti yang kita sudah punya bersama, banyak orang di luar sana itu selalu berharap orang lain meminta maaf terlebih dahulu agar mereka bisa terbebaskan dari kondisi sakit hati yang sedang mereka alami. Kita udah tahu kalau yang namanya dendam terhadap orang lain, kita yang minum racun berharap orang lain sakit. Nah, ada sisi lainnya, yaitu sisi berharap orang lain itu untuk meminta maaf kepada kita atas perlakuan mereka. Jadi ada klien saya yang masih jalan di tempat kehidupannya, karena dia mengatakan, saya nggak akan mau merubah kehidupan saya sampai sampai orang ini yang dianggap musuhnya meminta maaf kepada dia. Nah, menariknya adalah pertama, sadari kenapa Anda membuang-buang waktu menunggu orang lain untuk meminta maaf kepada Anda. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana jika saat Anda menunggu orang lain meminta maaf kepada Anda, artinya Anda menganggap perlakuan mereka kepada Anda adalah sebuah hal yang nyata. Jadi begini, bagaimana jika sebenarnya perlakuan orang lain kepada kita itu hanyalah sebuah cara pandang yang menarik saja. Jadi semakin kita menunggu mereka meminta maaf kepada kita, artinya kita semakin menjadikan hal tersebut adalah sebuah hal yang real, sebuah hal yang nyata. Bagaimana jika orang melakukan sesuatu karena mereka bisa dan kadang tidak ada hubungannya dengan kita? Nah, pertanyaannya, apakah Anda masih mau menunggu orang lain untuk meminta maaf kepada Anda, atau Anda bisa terbebaskan dengan menggunakan cara pandang, menarik ya, cara pandang orang ini terhadapku. Nah, kira-kira dari kondisi ini pilihan apa yang tersedia? Karena saat kita menunggu orang lain meminta maaf kepada kita, kita tidak ada pilihan di sana. Dan parahnya lagi, setelah kita gali sama-sama bersama saya dan klien saya tadi, ketika dia menghubungi orang yang dia tunggu minta maafnya, ternyata orang tersebut tidak menyadari kalau dia melakukan itu kepada dia, dan akhirnya dia meminta maaf, dan akhirnya mereka berdua bisa kembali berkarya bersama-sama. Yang mana ini membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Artinya klien saya menunggu 5 tahun menyimpan dendam, kemudian tidak bisa terbebaskan dari sebuah kondisi yang sebenarnya itu adalah hasil dari ciptaan ketakutan di kepala kita. Jadi bukan perlakuan orang tersebut kepada klien saya, melainkan cara pandang klien saya melihat kondisi tersebut. Jadi pikirannya yang membuat stres, bukan perlakuan itu sendiri. Nah, disinilah kita perlu berhati-hati akan pintarnya kepala kita, pikiran kita untuk menciptakan sebuah cerita yang kadang kalau kita dengarkan, kita setuju, itu membuat kita semakin stres. Karena sekali lagi otak diciptakan untuk bertahan hidup, bukan untuk bersyukur, bukan untuk happy dan sebagainya. Jadi tolong setiap apapun yang muncul di kepala Anda, gunakan cara pandang ini. Menarik ya, saya mempunyai cara pandang ini. Menarik ya, muncul pikiran ini dan sebagainya. Sehingga Anda tidak setuju dan Anda tidak menolak. Anda hanya akan terus menjadikan pikiran tersebut hanya sebuah pikiran yang menarik, dan Anda bisa move on, terus berkreasi, karena hal tersebutlah yang menyenangkan buat kita. Asik ya? Sampai ketemu di episode berikutnya, and keep having fun and please keep creating. Bye-bye.